Izin pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin closing statement Pak Presiden Kasta. Yang pertama tentu yang hormati Bapak Ketua Komisi 1, kemudian anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Kepala BPSDM atau pejabat yang mewakili, Bapak Presiden Kasta, beliau niki teman tiang kuliah ada luar biasa, dan kami perlu sampaikan juga kepada pelunggum sami ya. Nanti tiang tunas penjelasan dari BPSDM, status beliau juga masih perlu tiang sampaikan. Apakah beliau masih PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah? Nanti yang sampaikan kepada kita semua ya. Okay. Seluruh rekan-rekan kami, Bapak Ibu guru yang tiang hormati, terima kasih. Yang pertama ada beberapa hal yang mungkin perlu tiang sampaikan. Jadi terima kasih ucapan Hari Pendidikan Nasional, dan terima kasih sekali lagi tadi pagi kita sudah bersama-sama di satuan pendidikan kita masing-masing dan dipusatkan di Dinas Pendidikan untuk upacara Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2025. Kami tidak menyampaikan apa saja karena yang akan kami sampaikan hanya satu, yaitu pemetaan, dan itu sudah final, sudah selesai pemetaannya, pemetaan dengan pelunggu. Tidak ada yang perlu tiang jelaskan. Nggih. Matur terbiasi Pak Ketua Komisi 1 untuk ini, maka kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Ini adalah bentuk perhatian bahwa Bapak Ibu rekan-rekan kami yang kategori sertifikasi dan kategori piloting 1, 2, 3 itu menjadi perhatian kami juga. Okay? Nah insya Allah dan mudah-mudahan pemetaan yang bersama-sama kita lakukan, kita laksanakan, Bapak Ibu akan memenuhi nanti seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita. Okay? Dan yang terakhir, terkait dengan itu Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan secara teknis oleh BPSDM, ada tahapan yang sedang dilaksanakan, namun tentu kami yaktunas waktu pada kesempatan ini tunahan ya, tunahan formasi minus 18 guru PJOK kita. Okay? Ini mudah-mudahan bisa terpenuhi di tahap 2, dan mohon sampaikan kepada teman-teman keluarga kita yang tahap 2 okay? Untuk mempersiapkan diri, okay? Insyaallah minggu depan Pak Kabid, okay? Apa namanya tes akademiknya, uji kompetensinya dan sebagainya, okay? Jadi seperti apa mekanisme selanjutnya Bapak Ibu untuk pemetaan kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah selesai, okay? Yang 810 itu, dan itu sudah kita serahkan, okay? Demikian mungkin Pak Presiden Kasta, selamat dan semangat selalu, okay? Selalu rindu berdiskusi dengan Pak Presiden. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin adinda pimpinan, saya closing sedikit. Saya closing. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak dari DPRD Kabupaten Lombok Tengah, baik dari Komisi 1 maupun Komisi 4, juga dari dinas terkait yang sudah menerima kita dalam forum resmi hearing publik berkait dengan persoalan penuntasan pengangkatan P3K wabil khusus P3K paruh waktu di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024. Dapat kita simpulkan pertama, dapat kami simpulkan pertama, usulan kita untuk supaya seluruh guru-guru sisa seleksi yang tidak terakomodir kemarin di dalam penerimaan ASN dan P3K penuh waktu ini akan menunggu koordinasi dari pimpinan DPRD, baik itu dari Komisi 1 maupun Komisi 4 dengan OPD terkait, untuk menyampaikan usulan kita ini kepada pemerintah daerah. Sekali lagi saya tekankan bahwa terkait dengan segala usulan yang ada
yang akan diproses oleh Kementerian Pan-RB ini akan mengacu kepada data yang akan diusulkan oleh pemerintah daerah. Kendala yang terjadi di pemerintah pusat yang saya baca di berita portal Kompas itu adalah persoalan penuntasan 1 juta guru, tenaga honorer guru di Indonesia ini. Salah satu sebabnya adalah terkendala oleh usulan dari pemerintah daerah. Itu kendala utamanya. Maka itulah yang akan berupaya sama-sama kita perbaiki tata kelola ini, Adinda Hamzan Halilintar, supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sama di masa yang lalu, di mana karena akibat dari segala pertimbangan subjektif objektif kita kemudian mengorbankan nasib kawan-kawan guru kita ini. Hal inilah yang menjadi semangat kita supaya di tahun ini sisa guru yang belum terakomodir ini, baik yang 660 atau secara lebih spesifik kita sebut 203 ini, dapat segera diusulkan untuk mendapatkan hak administratif mereka berupa pemberian nomor induk kepegawaian. Nah, itu saja dulu sebenarnya PR kita. Nah, terkait dengan bagaimana nanti manajemen pembiayaan untuk sekiranya pembebanan ini itu diberikan, harus ditaruh sepenuhnya menjadi pembebanan kita di pemerintah daerah, itu yang akan kita bicarakan nanti. Terkait dengan kekuatan fiskal kita, apakah dimungkinkan tidak kalau kita bersama-sama berupaya menaikkan misal honorer mereka atau gaji mereka, karena mereka tidak lagi status honor. Tetapi kalau memang regulasi mewajibkan kita untuk mengalokasikan anggaran di APBD untuk itu, maka itu nanti yang akan kita bicarakan, tapi di segmen yang berbeda. Sekarang yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan dulu hak-hak administratif mereka berkait dengan kepegawaian, status kepegawaian mereka untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di tahun ini. Nah, jadi itulah makanya mohon dalam jangka waktu yang sesegera mungkin melalui perwakilan guru-guru honorer atau ke kasta disampaikan nanti apa hasil rapat koordinasi bapak-bapak dari Komisi 1 dan Komisi 4 dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan maupun BKSDM untuk memberikan jawaban dan ketenangan kepada kawan-kawan kita ini agar mereka bisa lebih tenang menjalankan tugas mereka sebagai guru. Kenapa saya mempertanyakan tadi tentang jaminan kawan-kawan yang cerdik ini juga kepada pimpinan, karena itu juga kan pernah menjadi kesepakatan kita dulu dengan OPD terkait untuk bagaimana kita melindungi, bagaimana kita memproteksi kepentingan kawan-kawan yang sudah cerdik ini agar tidak terganggu ketika ada penempatan ASN P3K dan ASN yang lulus kemarin di seleksi tahun 2024 itu. Itu semangatnya Adinda Hamzan Halilintar terutama. Jadi sudah sama-sama kita pahami, sekarang kami akan menyerahkan ini kepada Komisi 1 dan Komisi 4 untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait, dan sambil menunggu ini Ibu Bapak Guru mohon bersabar nggih. Mohon bersabar karena ini proses kita laksanakan. Kalau memang bapak-bapak dari BKPSDM tidak punya anggaran, nanti dari kasta yang akan berangkat ke kementerian untuk mengusulkan ini dengan anggaran dari kasta sendiri. Nggak perlu pakai urunan Bapak Ibu Guru. Apa pada gunaan kebeli-beli lejulutin atau biaya tempoe aran-aran dunia ini. Ya, jadi hanya itu saja dulu Adinda, yang gagah perkasa dari Komisi 1 Komisi 4. Saya sekali lagi memberikan apresiasi khususnya kepada Adinda Hamzan Halilintar. Adinda punya marwah sekarang, punya tugas untuk menjaga marwah DPR Kabupaten Lombok Tengah ini, supaya jangan hanya teriak-teriak depan masyarakat. Bapak harus berani lebih teriak lagi di depan kepala OPD, supaya mereka tidak lagi mengabaikan undangan dari DPRD, agar tidak besok kan Bapak harus koordinasi, harusnya lewat forum ini bisa kita selesaikan kalau saja kepala OPD-nya hadir. Nah, ini kan artinya kita memperpanjang birokrasi ya Dinda. Padahal efisiensi birokrasi itu kan juga perlu, bukan hanya efisiensi keuangan. Efisiensi birokrasi, tata kelola birokrasi kita kalau bisa disederhanakan ya kita sederhanakan. Jadi terpaksa rakyat harus menunggu hasil koordinasi Bapak lagi. Ya tidak masalah lah. Memang tugas memang nasib rakyat ini begini, selalu menunggu dan menunggu. Sepinate. Lagu apa itu nih? Nah, jadi dalam 1 minggu ke depan kami sudah bisa mendapatkan jawaban. Mohon maaf, ini rakyat yang bicara.
Kami boleh menekan anggota DPRD karena kami memberikan delegasi tugas kepada bapak-bapak untuk memperjuangkan nasib rakyat. Hidup guru! Hidup guru! Lelah koros nasib guru nih wah. Sampai berbuih-buih mulut kita bicara soal nasib guru. Kalau kita tidak teriak ini di Hamzah Halilintar, terjadi lagi persoalan yang sama. Itu lalu. Maka perlu julu-belu nih, ada sejelas apa yang saya sampaikan hari ini supaya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi hearing publik yang terakhir bicara soal nasib guru ini. Kalaupun ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya formal dan informal, bisa melalui perwakilan para guru atau melalui Kasta NTB, supaya tidak lagi kita bicara lagi seperti ini di depan-depan forum-forum publik seperti ini dengan hasil yang mohon maaf, menurut saya pribadi ini mengecewakan. Karena apa yang menjadi harapan kawan-kawan hari ini tidak mampu kita jawab dengan tegas dan lugas. Kita harus mengakui itu. Kita tidak mampu memberikan jawaban yang tegas dan lugas dan final kepada kawan-kawan ini terkait dengan apa yang menjadi keinginan dan usulan mereka. Itulah yang menjadi catatan kita. Kenapa hal ini bisa terus terjadi? Harusnya ini dibawa menjadi persoalan contempt of parlemen kalau pejabat itu tidak mau menghadiri undangan parlemen ini. Ini lembaga yang sangat mulia, lembaga perwakilan rakyat yang harusnya suara mereka didengar oleh siapapun, apalagi oleh pejabat. Keundangan Bapak secara resmi melalui sekretariat Dewan kok tidak mau didengar oleh pimpinan OPD ini. Ada apa dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tidak pernah berubah marwah mereka di depan pejabat? Sejak dulu kala saya temukan situasi seperti ini, bukan hanya kasus kawan-kawan guru. Itu menjadi catatan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru! Hidup! Hidup guru! Baik, terima kasih Al-Mukarram. Alhamdulillah, masukan tadi itu insya Allah ke depan kami akan terapkan. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, terutama abang saya lalu Munawir Haris Arok kena haji, neman haji soal. Bapak Ibu guru, teladan pembimbing atau pengajar kami bisa duduk di sini karena Bapak Ibu guru. Jadi apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi janji kami, insya Allah minggu depan Komisi 1 dan Komisi 4 akan rapat dengan dinas terkait. Percayakan sama kami. Kami hadir ke sini bukan untuk main-main dan terima gaji kakak Weng. Insya Allah kami hadir di sini untuk menggemparkan suara rakyat dan harapan titipan pelunggung kami yang hadir pada sore hari ini. Jadi kurang lebihnya kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Komisi 1 dan Komisi 4, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.